Katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita minggu pertama di dalam minggu-minggu kita memperingati Paskah. Ada 3 hari besar orang Israel, ada begitu banyak, tapi 3 ini yang besar, yaitu Hari Raya Pesak atau Paskah, yang kedua Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pentakosta, dan yang ketiga Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Tabernakel. Nah, di dalam menjelang saudaraku minggu-minggu Paskah ini, tentu Bapak Ibu kita semua seluruh dunia juga merayakan, dan saya di gereja ini saya akan mengawali dengan satu pemaparan secara pemahaman teologis untuk kita mengerti tentang Paskah itu, supaya dalam Jumat Agung nanti pada hari Jumat saudara bisa melihat satu perjalanan. Jadi saya khotbah kali ini agak sedikit khotbah pengajaran, jadi lebih kepada konsumsi. Pertama, pengetahuan kita jadi bertambah. Wah, ternyata begitu spesial saya ya, dipilih Tuhan. Sehingga pada waktu Paskah nanti saya akan lanjut, dan puncaknya pada hari Minggu yaitu tentang kebangkitan. Ya, apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Kita juga ada kedatangan tamu dari Singapura. Kayaknya baru kali ini ada orang Singapura datang setelah masa pandemi, Pak. Bisa berdiri Pak Willianto. Wah, berikan aplaus ya. Silakan duduk Pak. Jadi ini Bapak pertama tamu Singapura, Pak. Tadi ada orang bilang ada Singapura, ada tim aser tanya, Pak, Pastor Don datang ya? Pastor Stanley datang ya? Jadi Pak Willianto adalah rekan kami pria sejati yang ada di Singapura, dan rekan dari Pak Saman tuh duduknya berdekat ya. Kuliah sama di BINUS ya. Satu di Indonesia, satu di Singapura. Ceritanya lewat Bapak Pak Saman ke gereja atau gimana, kenal? Ya. Wah, haleluya ya. Ya, puji Tuhan. Baik. Hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu tema genealogi keselamatan. Nah, ini makanannya agak sedikit keras kunyahnya ya Bapak Ibu ya. Kita jemaat ICM kan selalu ciak moi takji ciak moi makan bubur. Tapi sekarang no cicung le ciak simikai ciak peng, makan nasi ya. Agak makanan keras ya. Jangan cuma ciak bubur ya. Ya, nah hari ini saudara, saya tetap akan mengarah kepada aplikasi, tapi saya mau jemaat kita harus mengerti dari sisi wawasan. Belajar Alkitab pada 2 keyakinan. Keyakinan teologis, keyakinan kita akan Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Jangan pernah ragu lagi atas hidupmu. Keselamatanmu tidak akan pernah hilang, engkau percaya Tuhan. Keyakinan teologis. Lalu yang kedua, keyakinan teologis akan lebih luar biasa ditambah dengan keyakinan histori atau sejarah. Nah, di Alkitab kita, buku Alkitab adalah buku yang begitu sempurna. Walaupun banyak apologet sedang menyerang kekristenan kita hari-hari ini, bahwa Alkitab kita tidak asli. Balik tanya yang palsu, yang aslinya mana? Karena saudara, rekan saya, saudaraku dari seberang juga bertanya, Pak, aku senang ya kitab suci Bapak lengkap. Pembahasannya itu dari asal muasalnya tuh bumi diciptakan loh. Wow. Dan itu jelas. Kami punya cerita dewa-dewa tentang Bahtrahnu, mitos-mitos dari Babel. Tapi waktu saya baca Alkitab, lengkap. Berapa tinggi hasta lengkap, lebarnya. Wah, di kitab-kitab lain nggak selengkap itu. Jadi Bapak Ibu, Alkitab kita itu Alkitab yang sangat sempurna, saudara. Nah, saya waktu diundang dalam satu acara beberapa waktu lalu, saudaraku, acara Kominfo bersama dengan Provinsi Daerah Kepulauan Riau. Dan saudara, di situ narasumber dan semua acara ya tidak seiman dengan kita. Tapi saya menyampaikan saudaraku bahwa ketika pemaparan dari seorang guru besar dari dia adalah staf ahli dari Kominfo, dia berkata dengan terjadinya digital banyak juga bisnis yang juga nggak benar ya, kita dengar hari-hari ini ya cukup fenomena di mana-mana orang kena tipu. Dan dia bilang masyarakat Indonesia begitu reaktif, begitu dengar sesuatu yang ingin kaya langsung mau beli. Nah, di bagian sesi saya ambil kalimat itu, padahal saya punya materi agak lain. Tapi yang namanya pendeta tetap aja Alkitab yang diceritakan kan.
Saya bilang, betul, guru besar, profesor yang sudah menyampaikan di kitab suci kami sudah ditulis bahwa dosa yang pertama itu adalah dosa ingin. Dosa apa? Ingin. Belum ada dosa yang lain, baru dosa ingin. Dan itu merupakan pintu masuk. Ketika Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu, ingin. Bahkan saudara, 10 hukum Taurat Tuhan sampaikan kepada Musa. Di hukum yang ke-10 ditutup dalam begini. Jangan mengingini barang orang lain, istri orang lain, suami orang lain. Saya rasa ICM clear itu, betul? Jangan istri orang lain saudara sikat, jangan. Suami orang lain Anda bilas, jangan. Bilas apa libas maksud saya. Kayak mana lah saya ngomong ya. Jadi saudara ingin. Dan saya sampaikan dan puji Tuhan singkat cerita. Bapak apa profesinya? Saya pendeta. Oh Bapak pendeta ya. Dan ya saya ada dari kita juga ikut. Jadi saudara kita tetap relevan. Tapi jangan kehilangan jati diri kita. Setuju katakan amin. Nah sekarang balik lagi ke materi. Apa arti genealogi? Genealogi kalau saudara buka, itu adalah satu kajian yang membahas tentang silsilah asal muasal. Marga loho itu tahu silsilah dari mana, itu genealogi. Orang Chinese marga lim, saya pernah dari Pontianak. Nah Bapak ini besok mau ke Pontianak ya. Satu pesawat saudaraku, saya kayaknya peserta tersendiri, kulitnya agak beda. Semua loncong ho pepe ho cikai ho oh. Lemimpe ho. Semua putih di pesawat, saya sendiri yang bukan hitam. Kalau hitam ini saudaraku. Agak sawo mata gitu, agak keren gitu. Saya sendiri. Lalu saya duduk di samping Bapak, saya bilang, "Pak, ini semua ngomong Hokkien ya." Oh Bapak ngerti? Enggak, saya Teochew Nang. Oh Teochew, Bapak Teochew kok hitam? Ya biasalah Pak, waktu itu lahir gerhana matahari. Saya langsung, kita lo. Oh Bapak bisa ya Hokkien? Enggak. Wah mimpi tampo Teochew Nang. Oh. Tiba-tiba yang satu orang, ini orang Teochew, di pesawat. Saya bilang, Bapak, Pak kaki nang oh. Orang kita gitu, padahal mana kita orang Manado nang. Gitu. Ya itulah sisi kelebihan kalau belajar sikit-sikit kan. Saya bilang, Pak ini kok semua ini banyak ngomongnya itu Hokkien apa semua. Iya Pak, kami ini dari Medan acara marga. Oh marga apa Pak? Lim. Jadi satu pesawat penumpang 130 hanya sisa saya sendiri. Semua marga lim. Hanya saya Sinambela. Kayak mana lah itu ya. Jadi marga lim semua. Lalu saya tanya begini. Wah ada perkumpulan yang lim. Oh ada Pak. Kami ini berbagai Indonesia kumpul di Ponti. Jadi kami ini ada dari Medan kan transit Batam. Jadi kami ada dari Tanjung Pinang. Yang pokoknya lim-lim. Siapa marga lim sini? Wih, marga lim ya. Wah, setan Pak. Beda sedikit dengan setan. Ya. Dan saya tanya sama Bapak itu, kok Bapak bisa tahu? Oh iya, kami silsilah harus kami tahu. Nah, apa bedanya kita orang Batak? Kan tahu. Situmorang keberapa? Wih, kok bisa tahu? Padahal dia tinggalnya di Denver. Bisa tahu, lahir di sana tapi dia tahu. Situmorang Pak itu ada ini, ada duh. Nah itu maksudnya genealogi. Lihat orang Israel. Orang Israel itu paling kuat dengan genealogi. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajar begini saudaraku. Genealogi adalah satu kajian silsilah asal muasal. Itu di mana? Kitab Kejadian adalah kitab genealogi. Kitab Kejadian. Saudara ada genealogi tentang alam langit dan bumi, itu di Kejadian. Genealogi saudara tentang monoteisme. Tentang Tuhan, mono itu satu. Karena dulu banyak ala politeisme. Genealogi ibadah, itu di Kejadian. Genealogi lahirnya suatu bangsa. Tidak ada di kitab-kitab yang lain, tapi hanya di Alkitab. Itulah di Kejadian. Genealogi silsilah dan akan cikal bakal lahirnya Yesus. Ini yang kita akan bahas di kitab Kejadian. Genealogi pakaian.
Sebelum asal muasal pakaian itu sudah ada di kitab Kejadian. Makanya kitab Kejadian disebut kitab genealogi. Nah kalau demikian Bapak Ibu, kita umumnya seringkali membaca keselamatan itu langsung di Yohanes 3 ayat 16. Atau Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran, Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah. Lalu kita langsung lengkap kepada Roma pasal 9 ayat 9, 10, mulut mengaku lidah percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi saudara, itu bisa terjadi karena ada silsilah dari kejadian. Supaya kita tahu, jadi Bapak Ibu, sekalipun Anda tidak perlu sekolah seperti saya harus ambil S3, tapi kita perlu pengetahuan lah, kita perlu belajar. Nah kali ini saya akan lebih banyak dalam pengajaran. Waktu nggak akan panjang saudaraku ya. Nah saudara, genealogi yang kita akan belajar sekarang keselamatan. Dari mana asal muasal sehingga ada keselamatan? Nah itu berita Injil yang pertama. Saudara, janji Allah untuk keselamatan inilah yang mendasari karya penebusan kematian berdarah di kayu salib oleh Sang Mesias. Kita akan lihat saudaraku, kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Saudara antusias mau belajar? Ya, supaya kita jelas jadi orang Kristen bukan. Saya percaya karena tadi kanker saya sekarang sembuh, bukan cuma itu. Ya, kemarin saya doain satu orang, saya mau antar anak saya ke IG. Lalu ada salah satu PKS telepon saya, Pak Roy, ada bapak yang mau operasi jantung harus ke Jakarta, dirujuk dari awal bros. Dan singkat cerita, tapi mereka belum percaya Yesus. Keluarga semua belum percaya Yesus. Dan mereka agak susah bahasa-bahasa Indonesia. Kan bapak sedikit kan tampo-tampo. Waduh, saya yang jadi korban yang bagian sedikit-sedikit bahasa saya. Ada saya di mobil, aduh bisa kejar nggak ya? Waktu 30 menit, saya samperin sebentar di rumahnya. Kumpul semua keluarga, saya langsung campur bahasa Teochew di situ. Saya bilang, bapak ibu, waboksu, wakateng, oh gereja, nasile siang sangti, sangti wanang kai pinangso, sangti sewanang kai latliang. Saudara kayak mengerti aja saya bilang. Maksud saya jangan begini supaya saya jangan terus. Maksudnya iya Pak Roy kami nggak tahu. Sudah saya ganti ini kayak betul-betul aja. Serius ya. Pak Loho ini berubah jadi lim nanti. Nah jadi saudara ya karena kan semua ini akhirnya saya doa dia ada ginjal apa semua. Saya bilang saya tidak ada kuasa. Tapi wadatan dengan Yaso. Yaso cimi nasile siang Yaso. Le sim si ho. Masuk Yaso le Jipto naik ke sim teng ho. Pokoknya ngomong bahasa itu banyak ho aja. Ngerti mereka. Ih nggak percaya kan Ibu Aling kan? Banyak ho aja pasti. Dan puji Tuhan saya doa selesai. Saya pikir wadah apa ya, saya ambil air putih, saya doa. Sudah dengan waktu cuma 10 menit. Saudara tugas kita, saudaraku. Tuhan mau pakai di masa-masa ini kita nggak usah takut karena ada orang butuh Yesus. Amin. Ya, nah kita baca 3, 2, 1. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wow, lihat saudara, ayat ini disampaikan Tuhan sebelum Hawa, baru Adam. Dan saudara, Rasul Paulus meneguhkan tesisnya, ini genealogi. Makanya saudara, kalau orang sekolah, dia tidak sembarangan kalau tulis ilmiah itu nggak ada teori. Gitu Pak Dokter, Dokter Loho. Nggak boleh ngomong itu nggak ada teori. Harus ada teori. Nah teori Rasul Paulus dari ini. Kejadian 2 ayat 17 maka dia tulis. Ini jadi suatu teori baru. 1, 2, 3. Sebab upah dosa adalah maut. Maut sama dengan mati. Mati dibayar mati. Terus koma. Tetapi ini kabar baik. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah kalau kita baca 2 ayat ini. Saudara. Ini pertama saudaraku, Musa menulis bahwa apa yang dia dapat dari Tuhan ketika engkau memakan buah itu kata Tuhan kepada Adam pasti. Pertanyaan saya pasti itu jelas enggak? Oh jelas. Jelas kamu pasti mati. Tapi kita lihat menjadi ayat nats kita firman Tuhan yaitu genealogi keselamatan Kejadian. Pasal 3 saudaraku.
Saya akan sedikit resume. Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Kelirik, kita belajar. Serta isinya. Kejadian pasal 2, manusia dan Taman Eden. Nah, kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kejadian pasal 2 tadi itu belum jatuh ketika Tuhan berfirman kepada Adam, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini pastilah kamu mati. Itu belum jatuh dalam dosa. Di kejadian pasal 3 inilah adalah genealogi keselamatan. Di mana ayatnya? Yuk kita bangkit berdiri supaya semangat, kita berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini saudaraku. Inilah ayat saudaraku yang jarang kita baca atau mungkin kita nggak tahu ternyata dari sinilah akar rumputnya Yesus harus lahir. Dari sinilah, aduh saya punya ini susah banget. Tuh, tolong sambil begini saya ya ke kemana-mana saya punya ini. Mari kita baca 3, 2, 1. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Silakan duduk saudara. Perhatikan saudara, kalau kita baca saudaraku ayat ini saudara, lihat ada kata keturunan. Nah, kalau Bapak Ibu kembali lagi ke ayat ini tadi saudaraku, ayat 17 kejadian 2. Pastilah bila mana jika waktu itu satu saat nanti ketika engkau makan buah itu pastilah mati. Tapi kenapa di kejadian pasal 3 ada kata keturunan? Harusnya kalau mati masih ada keturunan enggak? Halo? Enggak ada. Tidak ada keturunan Habel, enggak ada. Habis Habel karena dia mati. Hanya ada Kain. Nah, apa maksud keturunan? Nah, kalau kita lihat, seakan-akan ada paradoks. Apa paradoks? Sesuatu yang bertentangan di sini, berlawanan. Di kejadian 2 ayat 17, sebelum mereka jatuh dalam dosa, kalau kamu makan buah itu, pasti mati. Tapi di kejadian pasal 3 ketika mereka makan buah itu sudah berdosa. Tidak mati, tapi ada yang bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan, dalam bahasa Ibrani itu bagus, permusuhan berdarah. Antara engkau, hai iblis, dan perempuan ini, antara keturunan iblis dan keturunan perempuan ini, di mana keturunan perempuan ini akan meremukkan, menghancurkan kepalamu iblis, dan engkau iblis akan menghancurkan tumit. Tumit mana saudaraku? Bapak ya, mana lebih sadis, injak kepala atau injak tumit? Ayo. Wah, kalau kepala sudah ya amsyong lah, silo habis mati sudah. Tapi kalau tumit, pernah digigit anjing di tumit masih bisa lari kan? Jadi secara analogi lihat kepala dihancurkan, diremuk. Tapi keturunan si perempuan itu oleh keturunan iblis hanya bisa menghancurkan apa? Tumit. Oke. Artinya apa di sini kata keturunan? Inilah ada harapan dan kabar baik. Ternyata mati di kejadian pasal 2 ayat 17 bukan mati secara fisik. Tetapi kemuliaan Allah itu terputus Bapak Ibu. Dulu mereka telanjang, mereka tidak tahu mereka telanjang. Kenapa? Ada kemuliaan Allah itu. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, baru mereka tahu mereka telanjang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita orang kalau hidup di dalam dosa, suka ngintip-ngintip dosa. Tapi orang kalau hidup dalam kebenaran, enggak suka lihat dosa. Suka lihat kebenaran. Ketika mereka ada di dalam kemuliaan skina glory, mereka nggak tahu rasa malu. Mereka nggak pernah lihat ketelanjangan itu. Coba Bapak Ibu, kalau kita hidup kita belum berkemenangan, saya bilang masa kebodohan, maka lihat kita rentang sekali dengan hal-hal seperti itu. Nggak suka, iri, apa aja kita langsung down, langsung gampang aja. Loh, kalau kita di dalam kebenaran, Ibrani 4 ayat 12, firman itu hidup dan kuat.
Dia seperti pedang yang amat dalam yang menusuk sampai ke dalam loh. Yang memisahkan sendi-sendi dan jiwa dan roh. Sehingga engkau bisa membedakan. Ini fitnah atau kebenaran. Ini murahan atau apa. Ini sampah atau apa. Sehingga kita gak usah jadi orang. Kok jadi orang yang wah terluka, marah. Nah orang kalau belum di dalam kebenaran suka lihat salah orang itulah. Telanjang itu suka lihat dosa. Bapak ibu suami istri harusnya kalau kita di dalam kebenaran enggak usahlah ungkit masa-masa lalu itu. Hanya orang di dalam ketelanjangan yang bisa melihat rasa malu. Kalau kita sudah ditutupi kemuliaan kita enggak lihat kekurangan-kekurangan orang. Siapa di dalam gedung gereja ini enggak pernah kurang? Pasti ada lah. Tapi kita enggak usah masuk di area itu. Ketika saudara konseling orang, yang satu itu cerita tentang kesusahan orang lain. Poinnya dia bahasnya sudah orang lain. Nah ketipu kita. Saya suka ajar kepada pemurid-pemurid hati-hati. Kita habis waktu dengan waktu yang terbatas cuma bahas gosip murahan sampah. Tetap balik yang aku mau bahas ibu tentang ibu dan bapak. Ini sih. Iya makasih yang aku mau ibu bapak gimana. Kalau enggak saudaraku. Waktu terbatas kita habis cuma bahas orang lain. Nah jadi ini saudaraku ya oke. Sekarang kita mau tahu begini. Ayat ini maksudnya begini. Ada seorang penebus yang akan memenangkan pertarungan atas karya iblis yang mengeret manusia sama-sama berdosa seperti dirinya. Namun di dalam kemenangan, wah ini masuk TV ini model begini bayangin. Boleh ya? Bayangin Jokowi punya kepala di orang. Padahal ini urapan Tuhan mengalir. Oke. Namun di dalam kemenangannya dari iblis, sang penebus ini akan terluka. Ini merujuk kepada luka-luka bilur-bilur Yesus. Dan darahnya mengalir dari kayu salib saudaraku. Kematian sang penebus itu bukanlah kematian kekalahan. Halo? Juga bukan kematian martir. Martir itu begini, aku mati demi kebenaran. Bukan, Yesus sang kebenaran. Masa dia mau mati demi kebenaran? Dia bukan mati martir. Kalau pada zaman rasul-rasul mati martir betul. Kayak seperti nama Roy yang di Ambon itu. Yang zaman jihad itu dipangkal aku kamu murid Yesus. Aku murid Yesus. Putus. Sisa satu lagi kan. Dipangkal apa kamu murid Yesus. Murid Yesus. Sampai mati tetap dia murid Yesus. Itu mati martir. Kalau Yesus mati bukan untuk itu. Yesus mati untuk apa yang dialami manusia kejatuhannya di Taman Eden. Yang hilang itu. Dia mati dia ingin mengembalikan. Kenapa? Karena perceraian terbesar terjadi itu pada waktu Taman Eden. Jadi bukan di kitab Korintus perceraian itu. Itu adalah genealogi dari kejadian yang Rasul Paulus tulis. Lalu di Matius waktu orang-orang Farisi mau mencoba Yesus. Dan mereka berkata, Tuhan, Guru, menurut ajaran ini tak boleh cerai. Tapi kenapa Musa memberikan surat cerai? Lalu Yesus bilang begini, karena keras kepalamu, dongkolnya kamu. Tapi sejak semula, apa sejak semula? Genealogi di Kejadian 2 ayat 24. Itu kata cerai, cuma Alkitab bahasa Indonesia tidak tulis cerai. Dia cuma bilang begini, manusia itu diusir. Kedua, manusia itu dihalau. Maka kita hilang. Nah bahasa Ibrani itu kan perjanjian lama. Kata diusir itu geras. Geras atau gerasi. Itu menceraikan. Diceraikan. Ketika manusia saudaraku jatuh dalam dosa. Mereka harus mengalami penceraian. Makanya dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16 kalau tidak salah. Aku membenci perceraian. Kenapa itu? Tuhan tidak mau kehilangan itu di Taman Eden kembali saudaraku. Makanya Yesus mati bukan dia bela kebenaran, dia sang kebenaran. Yesus mati untuk mengembalikan perceraian yang terjadi di Taman Eden itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak. Oleh sebab itu Bapak Irenaeus, ini karena teori saya harus tampilkan, beliau adalah bapak atau tokoh disebut bapak-bapak gereja. Ada Tertullianus yang membahas tentang Tritunggal, itu bapak-bapak gereja. Irenaeus yang hidup di abad yang akhir, abad pertama dan memasuki abad kedua. Dia menyebut Kejadian pasal 3, makanya saya juga jadi tahu. Ayat 15 ini merupakan proto-evangelium atau
Proto-evangelium dalam bahasa Latin artinya Injil yang pertama, bukan Matius. Itu kitab pertama. Tapi Injil yang pertama, kabar baik itu di Kejadian pasal 3 ayat 15 yang tadi. Nah, kenapa ada kata keturunan? Nanti saudara urut-urut apa itu tumit, apa itu keturunan, kita belajar. Siapakah Irenaeus? Karena Anda buka Alkitab tidak ada, kecuali Anda sekolah teologi ada. Irenaeus itu adalah murid dari Polikarpus. Anda beberapa tahun lalu pasti pernah sempat terkenal nama Polikarpus tentang Garuda. Sekian tahun ya, sudah bebas. Itu bukan itu. Polikarpus adalah murid, anak murid dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Siapa Rasul Yohanes? Anak murid siapa? Yesus. Jadi generasi keberapa ini? 3. Dari Rasul Yohanes ke Polikarpus. Polikarpus ke Irenaeus. Memang di Alkitab tidak ditulis, tapi kalau saudara belajar teologi pasti dibahas itu bapak-bapak gereja. Oke, clear saudara? Nah, sekarang saudaraku, saya mau sampaikan saudaraku bahwa siapa itu keturunan perempuan dan keturunan tumit itu siapa? Oke. Katanya keturunan si tumit itu akan meremukkan kepala ular. Wow. Kalau kita baca Kejadian dengan bahasa terjemahan Indonesia kita nggak mengerti. Kita harus masuk kepada sastra Ibrani supaya kita nggak tahu, karena bahasa perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar siapakah si tumit. Nanti ujungnya itu lihat gambar, siapa yang Anda punya visual? Yesus. Oke. Nah kita lihat sekarang si tumit. Nah tumit yang dimaksud Kejadian pasal 3 ayat 15, arti dalam bahasa Ibrani Yaakov. Sama-sama katakan Yaakov. Atau dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Yakub. Jadi tumit yang dimaksud Kejadian 3 ayat 15 artinya Yaakov. Nah dari Yaakov jadilah Israel. Nah, dari Israel inilah silsilah akan lahir Yehosua Hamasiak itu, Yesus Mesias itu. Jadi kita sudah nangkap. Jadi keturunan tumit siapa? Bilang kiri kanan, kita. 1, 2, 3. Siapa keturunan tumit? Apa tugas tumit? Yes. Ya, langsung kasih tunjuk gerakan ya. Siapa keturunan iblis? Lihat aja kalau suami bilang, apa kau? Itulah keturunannya. Kalau ibu-ibu masih benci-benci, sakit hati, maaf. Itulah keturunannya. Marga mana mereka? Aku tak tahu lah dari marga. Pokoknya marga satu lah mereka. Jadi nggak usah cari iblis kayak apa, lihat aja. Makanya kalau keturunannya kawin cerai, nah itulah keturunannya. Pukul-pukulan, nah itulah keturunannya. Nah saudara kita nangkap ya, jadi keturunan iblis sampai sekarang. Dia tahu dia sudah dikalahkan, sudah nggak ada waktu menang, makanya dia mau menyeret. Tapi kita harus tahu siapa kita. Oke, sekarang kita sudah dapat ternyata ada kata apa tadi saudaraku? Israel. Nah, saudara tahu siapa tumit itu? Lihat. Baca ayat ini, 1, 2, 3. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai siapa? Yaakov. Jadi Yaakov adalah tumit. Bukan berarti Yakob itu tumit, bukan. Yaakov artinya tumit. Karena saudara Esau dan Yakub ini kembar. Nah oke, sekarang kok namanya Yaakov jadi Israel? 1, 2, 3 kita baca. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya apa? Yaakov. Terus apa kata orang itu? Namamu tidak akan disebut lagi Yaakov, tapi Israel. Wow. Israel di dalam bahasa Ibrani Am Segula atau umat kepunyaan Allah.
Kita semua ini adalah orang-orang amsegula yang goyim di luar Israel. Tapi oleh karya salib Yesus. Model-model kayak kita luar biasa. Coba bilang kiri kanan, kayak model kamu, luar biasa. Itu karena anugerah Tuhan. Ya Pak Teddy ya. Aduh, dulu hidup kayak apa. Tapi King Jiwa Sian Sing Yaso Wakam Saculo. Model-model kayak kita harusnya nggak diselamatkan, tapi Tuhan luar biasa. Baik, jadi kita sudah tahu kan, berarti ini saya lagi bahas tentang keturunan ya. Jadi kita udah ngerti ya, si tumit itu kita kan. Nah, sekarang Pak Roy, apa hubungan dengan kita? Kita kan orang Indonesia, kita orang Chinese. Nah, kita lihat silsilah dulu. Nah, kan genealogi kan. Nah, Adam mempunyai anak berapa? Tadi saya tanya, memang jawabannya hampir sama. Berapa anak Adam? 2 ya. Paling hafal mereka 2. Siapa namanya? Ya si Kain dan si Habel. Ya padahal anaknya bukan cuma 2. Kalau anak 2, Habel kan dibunuh, berarti kan tidak ada lagi keturunan kan, sisa Kain. Nah pertanyaan saya, Kain kawin dengan Hawa? Kan gak mungkin. Lah dia kan punya keturunan. Ingat keturunan Kain, Lamek. Lamek mempunyai istri Alda dan Sila. Jadi dulu masih insek namanya. Ya, saudara masih kakak beradik bisa kawin. Jadi Adam dan Hawa punya anak bukan 2. Banyak. Di Alkitab nama perempuan tuh kayak orang Chinese, orang Batak jarang disebut. Makanya menikah ada orang Manado karena perempuan di Manado agak diprioritas. Habis uang belanja dandan terus saja dibeli. Nah, maksudnya urutannya kalau orang Batak, orang Chinese kan wanita tuh setahu saya itu begitu tidak. Nah sama orang Israel itu tidak terlalu diprioritaskan, si pria yang diprioritaskan. Jadi anak-anak Adam dan Hawa itu banyak perempuan cuma tidak ditulis. Hanya ditulis Kain, Habel, Set, Enos. Masih banyak lagi saudaraku. Jadi mereka kawin-mawin karena kan manusia tidak ada penduduk lain. Ya. Masih ada kan kita di orang Batak Pariban apa tuh? Yang masih ada hubungan, masih boleh menikah ya. Iya, Pariban ya. Pariban tuh sepupu bukan? Ya pokoknya begitulah ya. Masih ada pertanyaan keluar. Nah kalau zaman dulu itu kakak beradik masih bisa. Seperti Ishak punya istri Ribka. Ribka itu siapa? Masih saudaranya. Lah omnya punya anak. Nah kayak gitu-gitu. Nah jadi saudara Bapak Ibu kita lihat saudaraku. Dari Adam Tuhan pilih Set. Kenapa tidak pilih Kain? Tidak pilihan Kain. Dari Set lah maka Tuhan memilih Nuh. Air bah dari inilah asal muasal genealogi bangsa-bangsa di dunia dari Nuh. Nah saudara Nuh mempunyai 3 anak. Ham, Sem, dan Yafet. Saudara lihat Afrika, Arab itu dari Ham, Kanaan atau sekarang Palestina, Israel, Mesir, Libya, Kus, dan itu dari Ham. Nah, saudara Yafet, Asia, Eropa, bla bla bla, semua itu Yafet. Dan Tuhan pilih siapa untuk ada dalam garis Mesias? Sem. Jadi saudaraku, Ham ini 30 anak keturunan pertama mereka Sem 16, Yafet 26. Ini 70. Inilah asal muasal 70 waktu mereka membangun Nimrod itu kan itu penduduk situ dan dari situ mereka satu bahasa kan. Menara Babel itu daerah sana Babel daerah Turki sana Irak baru dicerah-beraikan dari situlah muncullah bahasa Batak, bahasa Chinese, bahasa apa semua dari situ. Dulu cuma satu bahasa dan penduduknya itu ada di sana. Tidak ada, kemarin saya ngobrol dengan satu suku tertentu di Indonesia. Dia bilang begini, Pak kalau suku kami Pak, itu nenek moyang kami dari langit langsung jatuh. Saya bilang terlalu banyak nonton Sunggokong ini. Saya bilang kamu udah Kristen kan? Sambil potong rambut kan? Iya Pak. Nah saya bilang kalau hari Minggu kamu boleh ke gereja di Bengkong. Kamu gak usah jadi anggota gereja SCM. Karena saya mau terangkan. Kita itu jangan ada manusia jatuh dari langit. Itu mitos.
Ya, penduduk apapun semua muasalnya itu genealogi dari Timur Tengah semua. Karena Adamnya di sana. Baru beranaknya Nuh, baru mereka berpencar. Nah lihat ini, kita kan masuk di Yafet, lihat tuh. Asia, Eropa, terus ke bawah. Nah saudara, Sem mempunyai anak Eber, disitulah bahasa Ibrani. Eber itu Ibrani. Lalu turun ke Pelek, Abraham. Lihat silsilah keturunannya akan lahir Mesias yang akan menginjak kepala itu dari sini. Ishak, Yakov. Jadi Yakov itu sudah dinubuatkan di Kejadian 3. Padahal saudara, ribuan tahun baru muncul tapi sudah akan dari Yakub. Yakub jadi Israel. Israel Tuhan memilih Yehuda. 12 anak Yakub tapi dipilih Tuhan Yehuda. Dari Yehuda inilah kita lihat garis keturunan saudara terus sampai ke Raja Daud. Makanya di dalam Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Lalu terus silsilah-silahnya sampai ke Yesus lahir. Wow, Alkitab kita bukan mitos. Apa yang disampaikan saudaraku, ternyata kenapa kita mau rayakan Paskah? Nah kita lihat dulu, inilah genealoginya. Kenapa Yesus harus datang? Nah oke, saya masih terus saudaraku. Kedatangan Yesus dinubuatkan saudaraku. Kejadian pasal 35 ayat 21 ini peristiwa waktu, lihat Yakov tidak lagi Yakov, jadi apa? Israel. Sesudah itu berangkatlah Israel. Sesudah apa? Ketika Ribka meninggal melahirkan Ben-Oni atau Benyamin, adik dari Yusuf. Waktu meninggal itu daerah mana? Efratah, Bethlehem. Lalu sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang. Jadi tidak terlalu jauh dari situ. Di seberang namanya, kalau terjemahan Alkitab Indonesia, menara kawanan. Bahasanya itu Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah tempat pemotongan domba-domba untuk dipersembahkan di Bait Allah, di Yerusalem. Jadi di mana Migdal Eder? Itulah di Bethlehem, Efratah. Artinya pengertian ini. Dan berangkatlah Yakub dan memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Tempat di mana sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Migdal Eder kalau jemaat sudah dengar, saya pernah khotbah di Natal. Migdal Eder itulah kandang-kandang domba. Bukan seperti analogi barat kandang domba itu seperti itu. Itu goa, kami sudah ke Israel, itu goa. Dan itu ada di Bethlehem. Dan sekarang kalau itu jadi gereja Nativity, kalau orang itulah sudah jadi gereja tempat Yesus lahir. Itu sudah dinubuatkan Mika 5 ayat 1, kita baca 3, 2, 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya gini, daripadamu akan bangkit bagiku sang Mesias. Inilah yang dinubuatkan Kejadian 3:15. Genealogi akan ada keturunan dan dia akan berkuasa atas Israel, yaitu dia yang namanya sudah disebut sejak purbakala, sejak di Kejadian, di genealogi itu. Sejak hari-hari penciptaan menurut Targum Jonathan. Nah Bapak Ibu, Yesus Kristus saudara adalah yang disebut sebagai keturunan perempuan. Pada suatu hari nanti dia lahir dari seorang perempuan yang lahir tanpa ada proses benih seorang laki-laki. Ada 4 proses generasi kelahiran di dunia. Yang pertama, laki-laki tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Adam. Wanita tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Hawa. Sekarang, pria dan wanita punya bapak, punya ibu. Siapa? Siapa? Masa kita lahir dari batu kita? Aduh, memang susah ya. Kan kita lahir dari bapak mama kan? Ya, oke, yang ketiga. Siapa yang lahir dari ibu tapi tanpa bapak? Yesus, tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Nggak mungkin, belum ada kejadian seorang ibu tanpa sel sperma, sel telur bertemu terjadi pembuahan. Tidak mungkin. Tapi hebatnya karena sudah digariskan, Yesus harus lahir. Dia Allah inkarnasi yang ditulis 1 Timotius 3 ayat 16. Dia menjadi rupa manusia. Menjelma menjadi manusia, dia adalah Tuhan. Dan saudara, prosesnya bukan dari benih dosa. Dia hanya pinjam rahim Maria. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya apa? Tujuan kelahirannya ke bumi. Ingat, untuk menghancurkan apa? Kepala ular. Kita baca ayat ini 3:21. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu lihat, waktu meremukan tumit, dalam proses salib, tumitnya akan memar dan hancur. Yesaya nubuatkan dalam Yesaya 53, tidak lagi kelihatan sebagai rupa manusia. Itu maksudnya, keturunan iblis itu meremukkan tumit. Hanya apa? Dia luka, dia hancur, seperti yang disampaikan Yesaya 53, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan. Itu maksudnya diremukan tumitnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Bapak Ibu, kalau kita lihat, setelah penggenapan penginjakan kepala ular, yaitu sengsaranya dalam keadaan yang terluka di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus berteriak dengan atas kemenangannya. Dia berkata, tetelestai. Sudah selesai. Di dalam bahasa Ibrani saya akan ambil. Nislam artinya begini. Sudah dilunasi. Karena dosa itu bicara hutang. Tadi kita sudah baca 1 Korintus dalam perjamuan. Kita sudah ditebus lunas. Katakan amin. Itu sebabnya kata tetelestai, kata nislam, it's finished. Sudah, itu sudah dilunasi. Yesus mau berkata itu sudah didamaikan. Perceraian yang terjadi dalam permusuhan berdarah itu sudah didamaikan. Makanya Bapak Ibu, kapan saja, di mana saja kita bisa berdoa, memuji, menyembah. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Allah transenden, Dia Allah maha hadir. Katakan amin. Jadi, dan dia berkata, arti kata lain, sudah diselesaikan. Wow. Dalam Jumat Agung saya akan nyambung dari sini khotbah saya tentang ada 7 ucapan Tuhan di kayu salib. 7 perkataan salib. Saya akan sampaikan. Makanya Bapak Ibu pastikan di Jumat Agung khotbah saya akan berseri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berarti bangga gak Bapak Ibu? Ternyata lewat Yesuslah saya lihat di Kejadian 3:15, saya ada dalam keturunan itu. Amin. Pak, tapi keluarga kami tidak kenal Yesus, Pak. Kami dari nenek moyang tidak percaya Yesus. Betul. Tapi tahu kau saudara, oleh si tumit itu Yakov, lahir keturunan, muncullah jalur Mesias, Anda dan saya yang percaya kepada Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, nasiles yang seng yasa, woman yang seng Yesus, percaya Yesus, Anda diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya melihat, saya baca ayat ini, saya bilang Tuhan terima kasih saya ada di keturunan di Kejadian 3:15. Allah Bapa sudah melihat dari jauh kita ada dalam keturunan si tumit itu. Walaupun mungkin kita dalam keadaan masih memar, masih ada pergumulan, masih ada masalah. Ingat saudara, kita ditentukan sebagai pemenang. Makanya konsep ibadah kita akan berbeda saudara. Konsep ibadah kita saudaraku adalah kasih karunia dan anugerah. Konsep keagamaan beda. Konsep keagamaan itu begini. Saya melakukan perbuatan ibadah saya untuk mendapat amal dan ibadah. Artinya saya mencari sorga. Upaya manusia mencari sorga.
Tapi orang-orang yang ada dalam jalur keturunan si tumit itu, yang dimana engkau percaya kepada Yesus itu, maka lihat konsep adalah konsep kasih karunia. Saya melakukan, saya mau berdoa, saya mau berpuasa, saya mau beribadah. Bukan untuk saya diberkati, bukan supaya saya lebih hebat, bukan. Karena apa karya yang anugerah yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Beda. Karena konsep ibadah orang Kristen adalah upaya sorga mencari manusia. Yesus meninggalkan sorga. Dia mencari saya dan saudara yang berdosa ini. Katakan amin. Jadi kalau engkau bisa berdoa, bukan supaya doamu dijawab. Tuhan sudah menjawab doamu. Kalau engkau berdoa, bukan supaya engkau mau lebih diberkati. Tuhan sudah memberkati. Berarti apa Pak Roy? Konsep kita tema kelimpahan. Saya berdoa karena saya berkata, terima kasih Tuhan. Terlalu besar Tuhan. Anugerah yang terbesar. Allah yang maha hadir ke dunia demi menyelamatkan umat yang dikasihinya. Itulah sorga mencapai manusia yang sudah disuarakan sejak Kejadian 3:15. Dan dia genapi di kayu salib. Kasih karunia itu apa? Yang memberi tidak berkewajiban, dan yang menerima tidak punya hak, tapi dia memberi. Yesus berkata, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Mari kita